Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong dan menyertai kami, memberikan kami hikmat supaya kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam Bilangan 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Dan ayat yang menjadi ayat kunci adalah pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Dari bacaan ini saya mau mengambil tema Allah memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang dengan mudah menghubungkan kata berkat itu mengkaitkannya dengan materi, yakni harta, benda, atau kekayaan. Tetapi juga ada orang yang menganggap bahwa berkat itu adalah kesehatan fisik, memiliki keturunan yang banyak, mendapatkan panjang umur, serta mendapatkan kesuksesan dalam usaha dan bekerjanya. Itu sebenarnya tidak salah. Namun dalam Alkitab, berkat adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Jadi berkat itu juga Allah berikan dalam bentuk perlindungan, dan di mana Allah berkenan dalam kehidupan kita. Juga Allah memberikan damai sejahtera, sukacita yang kita alami ketika kita mengenal dan mentaati Dia. Tuhan juga memberikan pengampunan dosa, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu bahkan menjadi berkat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Allah adalah sumber segala berkat. Dialah sumber setiap pemberian yang baik serta setiap anugerah yang sempurna. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita tadi, Tuhan memberikan perintah kepada Harun dan anak-anaknya sebagai imam yang melakukan pelayanan ibadah kepada umat Israel kuno untuk menyampaikan rumusan berkat seperti yang tadi saya bacakan. Tak kalah mereka, Harun memberkati Israel. Rumusan tersebut sangat cocok dan dibutuhkan umat, di mana pada waktu itu mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu titik ke titik lain di padang gurun, sampai mereka menuju tanah perjanjian. Kondisi umat Israel pada waktu itu yang berada di padang gurun tentu membuat umat Tuhan mengalami berbagai macam ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Ada mungkin kekuatan musuh yang siap sewaktu-waktu untuk menyerang mereka. Itulah sebabnya mereka membutuhkan perlindungan, pertolongan Tuhan. Semua berkat itu mungkin mudah saja diucapkan, tetapi kalau kita bisa melihat bagi mereka yang dalam perjalanan di padang gurun, mereka merindukan kedamaian, merindukan kebahagiaan, merindukan dipelihara dalam kehidupan mereka. Rumusan berkat yang pada ayat 24 sampai 26 tadi kita bisa melihat ada 3. Yang pertama, Tuhan memberkati dan melindungi umatnya. Yang kedua, Tuhan menyinari wajahnya dan memberi umat kasih karunia. Yang ketiga, Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Dan rumusan yang pertama ini, yaitu Tuhan memberkati dan melindungi umat, hendak menyampaikan bahwa Tuhan tidak hanya memberkati kehidupan umat seutuhnya secara pribadi, memberikan sandang, makan, papan, pekerjaan, tetapi juga menjaga, melindungi dari musuh yang hendak mengganggu mereka. Rumusan yang kedua, yaitu menyinari dengan wajahnya dan beri mereka kasih karunia. Ini hendak mau menyampaikan Tuhan berkenan memalingkan wajahnya kepada umat Israel yang penuh dengan kasih, peduli kepada umat, serta siap menolong umatnya dalam kondisi apapun yang mereka hadapi.
wajah yang berpaling dengan penuh kasih mengingatkan kita kepada seorang ayah, seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya sambil melihat dengan penuh cinta. Lebih daripada itu, wajah Tuhan yang berpaling kepada umatnya juga menyampaikan sinar belas kasih, sinar kasih karunia yang merangkul dan mengayomi. Sinar kasih Allah tersebut terpancar untuk memberikan kehangatan bagi umat yang sedang dalam kehidupan ketidakpastian yang tidak berdaya. Ia menyinari umat yang hidup dalam kegelapan, sehingga umat menyadari ada Allah yang menyinari dengan terang dalam kehidupan mereka. Selain itu, Tuhan juga memberikan kasih karunia yang adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, tanpa syarat, menolong mereka dalam kondisi apapun yang mereka hadapi, dalam suka duka, dalam gagal sukses, sehingga setiap kita butuh lingkaran kasih Allah dan keselamatan anugerah dari Tuhan. Sedangkan rumusan yang ketiga, yaitu ia menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Ini mau menyampaikan bahwa Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepada umat untuk memberikan damai sejahtera yang dibutuhkan umat manusia. Damai sejahtera adalah Shalom. Damai sejahtera itu memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Bukan saja dalam bentuk kesejahteraan yang berkecukupan, tetapi damai ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Membuat kita tenang, aman, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tiga rumusan ini dibutuhkan umat Israel pada waktu itu dan juga dibutuhkan oleh kita. Sekarang kita mengawali tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa kita senantiasa berada di dalam berkat Tuhan, penyertaan dan kasih sayang Tuhan, sehingga apapun perjalanan yang kita hadapi, kita dilindungi oleh Tuhan dan kita mendapatkan berkat kasih sayang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang memberikan kami berkat, penyertaan dan kasih sayang Tuhan, wajah Tuhan yang senantiasa berpaling kepada kami, memberikan kami mampu mantap melangkahkan kehidupan kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.